야, 내 삶은 on top 너야 관계사 습관치 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지킬 거야 날 Inside my mind, baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 더 날개로 이제 여기 너무 높아 내 눈을 널 맞추고 싶어 Yeah, you make it me your boy with love Oh my mind, oh my mind Get me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my mind, oh my mind Get me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger than a boy with love Love is nothing stronger than a boy with love 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my mind, oh my mind I feel it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my mind, oh my mind Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Love is nothing stronger than a boy with love They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Halo, suara saya udah kedengar belum ya? Terdengar. Oke. Oke. Untuk slide juga udah aman ya? Oke, thank you guys. Jadi sekarang kita mulai aja. Jadi hari ini saya juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang memang udah menyempatkan waktunya untuk join private webinar ini. Nah, jadi di sini kali ini kita akan bahas plan your future with money management. Nah, jadi di sini kata Opa Warren Buffett itu someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Nah, di sini berarti seseorang itu duduk di bawah tempat yang teduh saat ini itu karena mereka itu sudah menanam pohon beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah, jadi di sini bukan berarti mengarah ke pohonnya begitu, tapi di sini saya menggambarkan bahwa
kalau misalnya kita mau menikmati financial freedom begitu, jadi kita harus memulai dulu dari sekarang gitu kan untuk menyiapkan masa depan kita dari segi keuangan. Nah, sebelum lanjut, oke, jadi kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Laurentius Calvin Santoso dan sekarang ini saya merupakan mahasiswa manajemen di Maranatha. Nah, gak usah lama-lama. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu kan. Nah, yang pertama itu ada list your goals. Kemudian ada financial levels. Kemudian juga ada financial traps, avoid financial traps, poor mentality versus rich mentality, kemudian financial IQ, dan juga ada personal financial planning. Nah, jadi di sini mau tanya dulu nih, apa teman-teman semua udah punya tujuan keuangan belum sih? Kalau boleh tahu, apa sih tujuan keuangannya? Coba boleh ditulis di chat. Atau belum ada gambaran gitu tentang tujuan keuangan masing-masing. Nah, ya udah deh. Oke, jadi saya coba jelasin ya. Jadi setiap orang itu seharusnya menentukan dulu tujuan keuangan yang harus dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, ini ada yang masuk. Nah, punya pendapatan pasif katanya. Nah, jadi ya benar banget ya kalau itu passive income itu sebenarnya ya bisa menjadi salah satu tujuan kita. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dulu, misalnya di depan ini kan ada rumah mewah, kemudian juga ada pernikahan idaman, terus juga ada nih jet pribadi untuk mungkin jalan-jalan atau memudahkan kita bepergian, kemudian juga mungkin kita semua menginginkan jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Nah, tapi dari semua itu, kalau kita nggak punya uang, pastinya kita kan nggak mungkin mencapai semua itu kan. Maka dari itu kita harus melakukan list dulu. Nah, di sini juga kita harus be smart nih. Nah, be smart di sini bukan berarti kita pintar dalam suatu pelajaran ataupun dalam mata kuliah. Nah, tapi di sini kita harus pintar dalam mengelola keuangan kita. Nah, yang pertama itu ada spesifik. Nah, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya tentang SMART goals gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah spesifik. Nah, jadi di spesifik ini kita itu harus tahu atau menanyakan dengan 6W. Nah, 6W ini di mana what, why, who, where, when, kemudian juga which. Nah, jadi misalnya aja nih, teman-teman sekalian ini mau menginginkan membeli nih, rumah mewah nih. Nah, tapi dari sini kita juga harus tahu secara spesifik luasnya itu seberapa, kemudian juga untuk siapa sih, untuk siapa aja gitu yang akan menempatkan rumah itu. Kemudian kita akan beli di daerah mana gitu kan. Kemudian mungkin dari chatnya sendiri kita pun harus bisa membayangkan gitu kan. Teman-teman juga di sini bisa menyantumkan foto dari tujuan keuangan teman-teman gitu. Nah, di sini bisa di-list juga nih secara spesifik lainnya gitu kan. Kemudian secara measurable itu harus terukur ya teman-teman. Nah, terukur di sini berarti kita harus tahu nih budgetnya itu berapa gitu untuk membeli rumah ini. Misalnya rumahnya itu harganya 5M gitu kan. Nah, untuk 5M sendiri itu kapan gitu kan harus bisa terwujud gitu kan. Nah, maka dari itu selanjutnya kita juga harus tahu nih apakah tujuan keuangan kita itu achievable atau bisa kita raih gitu kan, masuk akal nggak sih gitu kan. Nah, di sini masuk akal sendiri berarti kita harus tahu nih cara mewujudkannya. Nah, cara mewujudkannya sendiri itu kita itu harus bisa juga mengetahui mungkin nggak sih kalau kondisi keuangan kita saat ini kemudian 10 tahun ke depan gitu membeli rumah ini gitu kan.
Kalau nggak mungkin berarti kan itu hanya angan-angan gitu kan. Jadi kita harus tetap menyantumkan juga misalnya 10 tahun ke depan dengan kondisi keuangan yang saat ini kita tuh bisa mencapainya begitu. Nah, selanjutnya juga kita harus bisa memikirkan untuk investasi saat ini misalnya mampunya 5 juta sebulan itu diinvestasikan kemudian 10 tahun ke depan dengan bunganya berapa misalnya 10% gitu itu bisa nggak sih mungkin nggak akhirnya bisa beli rumah ini gitu kan. Nah selanjutnya ada relevan. Nah relevan di sini berarti kita harus tahu juga tujuannya ini penting nggak sih sebenarnya. Kemudian juga waktunya apakah pas gitu kan untuk kita miliki rumah mewah ini. Selanjutnya juga untuk keinginan atau kebutuhan gitu. Rumah mewah ini termasuk yang mana gitu kan. Nah, selanjutnya juga ada time bound. Nah, time bound di sini berarti kita itu harus bisa mengetahui kapan kita harus belinya gitu kan. Kemudian juga untuk mencapainya itu misalnya uang mukanya itu 5M gitu kan, itu harus di bulan Januari 2031. Nah, itu teman-teman harus benar-benar secara rinci gitu kan untuk mencapai tujuan keuangan nantinya gitu. Nah, tujuan keuangan sebenarnya terbagi jadi 3, yaitu ada yang jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Jadi teman-teman harus tahu juga dan buat masing-masing sesuai dengan jangka waktu yang ada. Nah, next. Jadi ini dimisalkan aja nih, saya itu di kondisi keuangan yang saat ini, misalnya sudah punya rumah gitu kan, dan mungkin untuk dari kendaraan sendiri udah punya motor misalnya. Tapi untuk 5 tahun ke depan nih, saya tuh menginginkan mobil Tesla yang model 3 ini ya, teman-teman. Nah, harganya saat ini itu ada di 450 juta. Nah, dari situ kita harus tahu kan, untuk mencapai 5 tahun ke depan itu, pastinya kan akan ada perubahan harga juga, mungkin lebih murah gitu kan. Nah, jadi kita harus menyiapkan juga dananya dengan perkiraan yang betul gitu kan. Terus kalau misalnya dirasa berat gitu kan, kalau 1 tahun kan mungkin 400 juta dalam 1 tahun dengan penghasilan yang mungkin tidak terlalu besar banget gitu, itu kan akan memberatkan. Maka dari itu saya coba terapkan 5 tahun dan di sini kita juga tiap bulannya itu ada nabung misalnya 10 juta misalnya. Nah, dari 10 juta itu akhirnya di Januari berarti tahun 2026 itu kita harus bisa membeli Tesla ini gitu kan. Akhirnya tujuan keuangan kita itu bisa tercapai. Nah, gitu. Nah, sampai sini apa teman-teman bingung atau gimana? Apa udah jelas? Aman. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih untuk financial levelsnya sendiri gitu kan. Nah, kita itu sebenarnya ya itu sama aja kayak main game gitu kan. Kita mungkin dari awal itu level 1, kemudian level 2, level 3 dan selanjutnya. Nggak mungkin kan dalam waktu yang singkat tiba-tiba dari 1 langsung ke level 10 gitu kan. Pastinya akan bertahap. Nah, sama juga di keuangan atau di ya ini manajemen keuangan ini pastinya tuh ada level-levelnya sendiri untuk level keuangannya. Jadi kita tuh pastinya dimulai dari bawah sini, dari awal yang memang masih belum sadar akan keuangan kita, kemudian naik, kemudian terkumpul semakin banyak. Ya, jadi terkumpul semakin banyak, kemudian bisa akhirnya mencapai kelimpahan finansial gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada 5 untuk level financial sendiri. Yang pertama itu adalah financial dependence. Jadi di sini kita mungkin saat ini juga kita itu masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua gitu kan, karena belum adanya penghasilan. Kemudian juga untuk dari segi pengeluaran itu lebih banyak dibandingkan penghasilan, sehingga mungkin ada beberapa teman yang juga memiliki
hutang atau kartu kredit gitu kan untuk membeli sesuatu. Nah, itu berarti kita masih di tahap financial dependence. Nah, naik level selanjutnya setelah teman-teman lebih stabil nih, namanya juga stability, maka teman-teman tuh lebih stabil. Di sini teman-teman tuh mulai ada penghasilan. Nah, di sini penghasilannya itu juga udah siapin untuk dana darurat. Nah, dana daruratnya itu sendiri itu sebesar 3 sampai 6 kali dari penghasilan kita. Nah, itu sudah disebut financial stability di level kedua. Kemudian juga di level ini, nah, teman-teman juga bisa menyadari bahwa pentingnya untuk hutang-hutang itu lebih dikurangi begitu kan. Jadi di sini teman-teman bisa naik lagi ke level selanjutnya di financial security. Nah, di sini teman-teman itu juga udah menabung untuk dana pensiun, kemudian juga lebih sadar akan asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa begitu. Kemudian selanjutnya juga teman-teman mungkin paham juga tentang investasi dan mulai berinvestasi. Itu teman-teman ada di financial security. Nah, selanjutnya naik ke situ, kita naik ke financial freedom. Nah, di financial freedom itu teman-teman itu lebih terkendali untuk secara finansialnya. Nah, kemudian juga sudah memiliki passive income yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya begitu. Nah, di sini selanjutnya ada financial abundance. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, kalau ini orang kok kayaknya sampai 7 turunan gitu kan. Nah, itu di sini teman-teman. Jadi memang benar-benar kekayaannya itu udah melimpah ruah gitu kan. Jadi dengan dia tidur pun, dia itu masih bisa mendapatkan income gitu. Dari passive income maupun income yang lainnya gitu, dari bisnis dan segala macamnya. Dan bisa menikmati hidupnya gitu kan. Kalau yang tadi financial freedom itu mungkin masih adalah waktu untuk harus tetap bekerja atau harus tetap menjalankan bisnis. Tapi di sini benar-benar financial abundance ini sudah berlimpah ruah, bahkan bisa diwariskan ke 7 keturunan gitu kan. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga perlu nih mengetahui adanya financial traps. Nah, jadi jebakan keuangan itu juga harus penting banget ya diketahui sama teman-teman. Soalnya ini yang membuat kita itu mungkin dimulai dari mau mengelola keuangan kita, tahu-tahu habis lagi gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu. Nah, karena mungkin juga milenial juga yang biasa terkena jebakan keuangan ini. Nah, yang pertama ada YOLO dan FOMO. Nah, YOLO sendiri mungkin teman-teman tahu ya, you only live once kan. Kita itu hidup cuma sekali gitu kan. Nah, terus berpikir kalau uang kita udahlah nggak apa-apa di spending gitu kan. Kita spending terus, beli macam-macam, liburan kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian juga ada FOMO nih. Mungkin teman-teman juga bisa membayangkan kembali gitu yang kemarin-kemarin itu, mungkin di Instagram atau media sosial lainnya itu banyak banget nih yang ngepost story kan tentang PS5 gitu kan. Nah, teman-teman juga mungkin dari saya juga kan kemarin itu sempat kan kayak ada story, oh iya ini PS5 gitu kan. Terus mungkin yang udah sekarang ini udah muncul gitu kan, teman-teman juga takut ketinggalan nih. Kalau kita itu harus memiliki PS5 gitu kan, apalagi lagi tren gitu kan, jadi harus punya. Nah, ini suatu hal yang salah. Kemudian juga beli sepatu yang bermerek gitu karena teman-temannya make, kalian doang yang nggak pakai. Nah, itu salah banget. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya teman-teman, pentingnya kebutuhan mana, keinginan mana gitu. Selanjutnya juga bisa kalau teman-teman lebih mementingkan experience spending, seperti halnya kalau liburan gitu kan, terus jalan-jalan atau enggak nginepnya di hotel bintang 5. Nah, padahal sebetulnya boleh-boleh aja gitu kan untuk liburan gitu, bukan nggak boleh. Tapi di sini teman-teman lebih melakukan penganggaran gitu, membuat anggaran untuk liburannya sendiri gitu kan. Jadi teman-teman tuh misalnya mau liburan ke Bali gitu,
Terus budgetnya langsung dipasang 5 juta. Nah, dari 5 juta ini teman-teman juga pilih hotel mana sih yang cocok begitu. Terus untuk oleh-oleh dan segala macamnya itu harus pas. Nah, dari sini kan teman-teman pastinya akan lebih hemat kalau misalnya ada anggaran ya. Nah, terus juga ada belum mementingkan investasi. Nah, sebenarnya investasi ini mungkin teman-teman juga udah lihat ya, banyak banget yang mungkin udah sadar sih sebenarnya untuk investasi ini. Tapi mungkin beberapa teman-teman juga yang masih ragu untuk memiliki investasi, terus juga merasa kurang penting gitu kan. Sebenarnya banyak banget ya instrumen investasi, bukan hanya di saham gitu kan. Ada reksadana, kemudian juga bisa diinvestasi properti dan segala macamnya. Mungkin yang paling mudah gitu kan ada P2P lending, tapi kembali lagi untuk investasi itu kita harus lihat profil resiko dari kita masing-masing gitu supaya lebih paham. Nah, selanjutnya juga untuk menunda pemenuhan kebutuhan primer. Nah, bisa diketahui juga kebutuhan primer itu ada 3, sandang, pangan, dan papan. Nah, ini juga rumah itu salah satu kebutuhan primer. Nah, biasanya milenial ini kebanyakan tuh menunda pembelian kebutuhan primer ini gitu kan. Lebih mementingkan keinginannya dibandingkan kebutuhan gitu. Nah, di sini juga hal yang salah. Padahal rumah itu juga mungkin salah satu yang penting untuk masa depan. Nah, selanjutnya juga ada tidak takut berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersier. Jadi untuk misalnya mau beli HP baru nih, harganya 20 juta, tapi budget teman-teman tuh cuma ada 5 juta mungkin, misalnya. Nah, dari sini teman-teman tuh mencoba untuk meminjam ke temannya sendiri, ada nggak sih lu 15 juta, nanti gue balikin deh dalam 3 bulan gitu kan misalnya. Nah, di sini justru lah yang memang teman-teman tuh nggak penting sebenarnya, kebutuhan tersier itu kan ya sama aja keinginan gitu kan, belum terlalu penting gitu. Jadi harusnya kalau untuk berhutang sebaiknya boleh, tapi untuk memenuhi kebutuhan primer dulu dibandingkan dengan kebutuhan tersier. Nah, jadi caranya menghindari jebakan keuangan tuh gimana sih? Caranya kita harus bisa menempatkan di lingkaran yang aman. Jadi kita nggak boleh keluar dari zona di mana kita nggak aman dari segi finansial. Nah, caranya dengan tadi batasi anggaran experience spending. Nah, teman-teman di sini boleh banget untuk memakai dananya untuk experiences, pengalaman-pengalaman, misalnya di hotel bintang 5 kayak tadi, kemudian juga mungkin restoran yang mahal, tapi juga harus tetap punya batasan anggarannya gitu, supaya nggak terlalu berlebih spendingnya. Terus juga harus menyiapkan dana darurat dan juga investasi jangka panjang. Nah, dana darurat ini sangat penting, apalagi lagi corona kayak gini, itu kan pastinya ada hal-hal yang amit-amit nggak terduga kan. Itu penting banget untuk punya dana darurat 3-6 kali itu lebih dari penghasilannya, 3-6 kali dari penghasilan, itu paling sedikit ya teman-teman, supaya bisa kita cover untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak kita. Selanjutnya juga ada investasi jangka panjang. Nah, ini untuk 10 tahun ke depan itu harus teman-teman tuh harus tahu juga apa aja sih gitu kan yang harus dimiliki gitu untuk investasinya. Selanjutnya juga nggak boleh menunda untuk pembelian tempat tinggal, karena di sini tempat tinggal juga salah satu hal yang penting teman-teman. Nah, terus juga ada menabung dana pensiun. Dana pensiun pastinya banyak juga yang sudah umur 60-an gitu kan. Terus itu nggak punya lagi, kayak dananya kurang, tapi jadi dia harus tetap bekerja gitu kan. Jadi harus menabung dana pensiun sekarang juga. Nah, jadi di sini saya juga mau ngajak teman-teman nih untuk melihat dari kata Robert Kiyosaki, the philosophy of the rich and the poor is this. The rich invest their money and spend what is left. The poor spend their money and invest what is left. Jadi di sini bedanya orang miskin dan kaya itu dari cara mereka menggunakan uangnya. Untuk orang kaya itu menginvestasikan dulu uangnya, kemudian sisanya baru dipakai gitu. Tapi untuk orang miskin, ketika memiliki uang, mereka habiskan dulu, baru sisanya diinvestasikan.
Nah, ini perbedaan dari segi mental ya teman-teman. Nah, saya juga mau ngajak lihat kalau ada kasus dari Michael Carroll yang tahun 2002, itu dia menang lotre sebesar 200 miliar rupiah teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri itu besar nggak sih? Terus kalau teman-teman dapat uang segitu mau dipakai apa kira-kira? Investasi. Terus udah investasi aja semuanya. Umroh tua. Oke, terus ada lagi ini. Di rumah investasi. Nah, tapi kan itu mungkin bayangannya gitu kan. Tapi ketika mungkin kita udah dapat uangnya gitu kan, kadang kan suka tergoda gitu. Nah, maka dari itu mungkin juga ini yang dialami sama Michael Carroll kan. Kalau dia itu dapat uang segitu terus tiba-tiba dihabisin, akhirnya miskin lagi gitu kan. Jadi maka dari itu kita harus yaitu contoh dari yang punya mental kaya. Nah, kita bisa belajar dari Opal Kashing. Sebelumnya thank you juga buat yang udah jawab ya yang tadi. Nah, jadi sebenarnya kita bisa belajar nih dari Opal Kashing bahwa kita itu bisa membagi ke dalam 5 pos nih. Dari kita bisa pakai untuk biaya hidup, ini disisihkan di awal. Misalnya kita dapat 4 juta, kita sisihkan terlebih dahulu, dibagi-bagi ke dalam beberapa persen. Untuk biaya hidup 30%, pendidikan 15%, kemudian untuk bergaul itu 20%, terus investasi 25%, sama traveling 10%. Nah, jadi di sini ya penting banget untuk kita sisihin dulu gitu kan, uang-uang kita supaya enggak dengan mudah habis begitu saja. Karena untuk investasi sendiri di sini penting untuk menunjang masa depan, juga untuk melawan inflasi. Selanjutnya juga ada traveling. Traveling itu boleh banget, tapi sebenarnya kita bisa banget boleh menerapkan dari Opal Caching atau enggak kita bisa buat sesuai dengan pribadi kita masing-masing. Dan di sini juga ada pentingnya bergaul. Nah, bergaul itu kita di sini Opal Caching itu sendiri traktir teman-temannya yang udah ngasih bantuan, kemudian juga teman-teman yang lebih kaya, lebih pintar, itu akhirnya beberapa tahun ke depan akhirnya dia itu punya kerjasama dengan temannya yang udah ditraktir tersebut. Jadi kita membangun sebuah relasi gitu. Nah, pendidikan juga penting untuk investasi ke diri kita sendiri untuk meningkatkan nilai diri. Nah, selanjutnya kita juga penting mengetahui financial IQ nih di sini. Nah, terus sebelumnya kita juga kan tadi udah belajar kalau kita harus menyisihkan di awal. Nah, maka dari itu saya juga kasih tahu kalau kecerdasan finansial itu penting, dan kita harus tahu juga income-nya itu ada active income, passive income, dan portfolio income. Jadi active income itu yang kita dapat dari bekerja, kayak misalnya gaji, kemudian keuntungan dari bisnis, begitu. Kemudian untuk passive income itu kalau kita nggak bekerja tetap dapat penghasilan. Gitu. Untuk portfolio income, nah dalam jangka panjang, jadi nilai jual suatu barang yang kita punya itu akan naik, dan akhirnya keuntungan itu menjadi sebuah capital gain yang akan kita dapatkan sebagai income gitu. Nah, jadi contohnya active income itu ada salaries, terus juga ini komisi, bonus, dan segala macam. Terus juga passive income itu ada bisnis, kemudian royalty dari kita rental mobil atau dari rental apartemen gitu kan. Terus juga MLM, affiliate marketing. Terus juga ada portfolio income dari investasi saham gitu contohnya. Selanjutnya, nah teman-teman juga mungkin di fisika pernah belajar ya, gaya sama dengan tekanan. Nah, tapi di sini kita bukan mau belajar fisika, tapi tetap di keuangan. Nah, kalau teman-teman merasa banyak tekanan gitu kan, berarti artinya kita itu banyak gaya, teman-teman. Nah, di sini kita juga harus check up nih keuangan kita, apakah sehat atau enggak dari segi pengeluarannya sendiri. Jadi kalau kita udah tahu pendapatan kita juga harus bisa mengelola keuangan kita gitu dari spendingnya. Nah, untuk spending produktif sendiri itu ada, misalnya teman-teman itu
punya kesibukan sebagai content creator, punya HP harganya 5 juta, tapi di sini teman-teman dapat proyek gitu sebesar 100 juta dan HP ini udah nggak mendukung. Maka dari itu teman-teman mau beli lagi gitu kan HP baru, akhirnya HP ini bisa digunakan untuk mendapatkan uang lagi gitu kan. Nah, akhirnya ini akan menjadi produktif. Nah, tapi di sini kalau teman-teman beli HP-nya itu hanya untuk 20 juta HP-nya, tapi nggak dapat penghasilan lagi gitu kan. Artinya ini teman-teman tuh cuma konsumtif, kemudian juga dari segi belanja yang berlebihan, itu teman-teman akhirnya melakukan spending yang konsumtif. Dan terus juga ada yang kesannya konsumtif tapi produktif. Nah, konsumtif tapi produktif berarti teman-teman di sini mungkin dari biaya belajar, kuliah, kursus, itu teman-teman berpikir, aduh buang uang gitu kan. Untuk belajar seminar misalnya, itu buat apa sih sebenarnya gitu kan. Ya, tapi sebenarnya ini adalah investasi ke diri sendiri dan akan jadi produktif buat kita gitu kan. Dan kemudian juga yang kesannya produktif tapi konsumtif. Nah, kesannya produktif tapi konsumtif itu teman bisa lihat nih untuk yang produktif tapi konsumtif itu kita beli mobil tapi akhirnya nggak dipakai gitu kan dan nilai jualnya akan turun. Maka dari itu kita harus tahu dulu mana spending yang akan kita lakukan. Nah, di sini simpel aja, teman-teman juga bisa kalau mau ngatur keuangan teman-teman dengan cara melakukan personal financial planning di aplikasi karena zaman sekarang udah canggih ya teman-teman. Jadi bisa banget kita atur anggaran pendapatan kita berapa, ditargetin. Selanjutnya ada anggaran pengeluaran kita berapa, kita targetin juga untuk apa saja. Dan kita juga membagi ke dalam kebutuhan mana, kemudian keinginan mana. Nanti teman-teman bisa catat nominalnya di aplikasi-aplikasi yang ada, bisa dicari juga mungkin di browser gitu kan, di web, kemudian nanti juga bisa di-download gitu kan. Dan nanti pastinya akan membantu teman-teman sekalian gitu. Nah, jadi financial freedom is a mental, emotional, and educational process. Jadi untuk mencapai suatu kebebasan finansial itu pastinya kita harus melewati dulu nih proses-proses secara mental, emosional, maupun secara educational gitu. Jadi teman-teman harus tetap belajar terus-menerus, praktek, niat, dan konsisten. Nah, referensinya dari sini dan teman-teman juga bisa lihat atau kontak saya untuk tanya-tanya lebih lanjut itu lewat Instagram, WA maupun email. Nah, sekian teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya Zoom-nya waktunya bentar lagi. Coba boleh tanya aja ya kalau nggak paham. Thank you. Gimana teman-teman?